Halo, selamat pagi anak-anak yang terkasih. Kembali lagi bertemu bersama Ibu Elis. Hari ini Ibu Elis akan mengajar pelajaran PPKN dari buku tematik 3C KD 3.3. Materinya yaitu tentang keberagaman peran di sekolah. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa mampu mengetahui perbedaan peran seseorang di sekolah. Kemudian, yang kedua, siswa mampu mengetahui tugas atau kewajiban seseorang berdasarkan perannya di sekolah. Anak-anak, apakah anak-anak tahu apa itu sekolah? Sekolah adalah lembaga pendidikan formal, tempat di mana kita menuntut ilmu dan bersosialisasi antar seluruh warga sekolah. Apa itu warga sekolah? Warga sekolah adalah orang-orang yang berada di sekolah yang memiliki tujuan tertentu. Nah, siapa saja yang termasuk ke dalam warga sekolah? Warga sekolah itu meliputi ada kepala sekolah, ada guru, karyawan atau staf tata usaha, ada murid atau siswa, ada penjaga perpustakaan, ada penjaga sekolah, dan juga ada petugas kebersihan. Itu adalah warga sekolah. Nah, sekarang tugas atau peran setiap warga sekolah. Yang pertama, ada kepala sekolah. Apa saja tugas dari kepala sekolah? Tugas kepala sekolah yang pertama, memimpin seluruh kegiatan di sekolah. Yang kedua, menyusun program kerja. Yang ketiga, mengatur kegiatan belajar mengajar di sekolah. Nah, itu adalah tugas dari kepala sekolah. Yang kedua, peran guru. Nah, guru memiliki tugas apa saja? Yang pertama, guru mengajar di kelas. Guru juga menjadi wali kelas dan juga bisa menjadi guru bidang studi. Kemudian guru juga membimbing dan mendidik murid-murid di kelas, dan guru juga melaksanakan administrasi kelas. Administrasi kelas itu misalnya mengisi absensi, mengisi rapot, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah tugas dari guru. Yang ketiga adalah murid. Nah, apa saja tugas atau kewajiban murid? Yang pertama adalah belajar dengan rajin. Yang kedua, mengerjakan PR. Yang ketiga, mematuhi peraturan atau tata tertib sekolah. Ya, peraturan atau tata tertib di sekolah itu meliputi datang tepat waktu ke sekolah, menggunakan pakaian seragam sekolah, ya. Dan masih banyak lagi tata tertib di sekolah. Kemudian yang keempat adalah karyawan atau staf tata usaha, ya. Apa saja tugas dari karyawan atau staf tata usaha atau TU? Yang pertama, membantu pelaksanaan administrasi sekolah. Yang kedua, membantu pelaksanaan administrasi murid. Dan yang ketiga, melayani pembayaran uang sekolah. Nah, itu tadi tugas dari staf tata usaha atau TU. Yang kelima adalah penjaga perpustakaan, ya. Penjaga perpustakaan apa saja tugasnya? Yang pertama, mengelola perpustakaan. Yang kedua, melayani peminjaman buku di perpustakaan. Yang ketiga, mengadakan pembinaan minat baca. Nah, itu tadi tugas dari penjaga perpustakaan. Berikutnya adalah tugas dari penjaga sekolah atau security, ya. Nah, ini tugasnya adalah yang pertama, menjaga keamanan sekolah. Yang kedua, menjaga ketertiban dan juga kenyamanan sekolah. Yang ketiga, menjaga barang-barang milik sekolah. Yang ketujuh adalah penjaga kebersihan atau petugas kebersihan. Nah, apa saja yang menjadi tugas petugas kebersihan? Yang pertama, menjaga kebersihan sekolah,
Misalnya menjaga kebersihan ruang kelas, ruang guru, kamar mandi, halaman, dan semua ruangan yang berada di sekolah. Yang kedua, menyiram tanaman yang ada di sekolah. Yang ketiga, merapikan atau membersihkan meja kursi yang berada di sekolah. Itu adalah tugas dari petugas kebersihan ya. Kemudian, nah, anak-anak di sekolah itu kan ada berbagai macam peran. Ada yang berperan sebagai kepala sekolah, ada yang berperan sebagai guru, murid, staf tata usaha, penjaga kebersihan, penjaga keamanan. Nah, walaupun berbeda peran, nah, seluruh warga sekolah harus saling menghormati dan juga saling menghargai. Semuanya harus saling bekerja sama supaya kegiatan belajar mengajar di sekolah bisa berjalan dengan lancar dan baik ya. Setiap warga sekolah harus melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan perannya. Nah, murid atau siswa di sekolah itu bisa melaksanakan tugas, bisa dilakukan dengan cara perorangan atau juga bisa dilakukan dengan cara berkelompok. Nah, saat mengerjakan tugas kelompok, setiap anggota kelompok itu pasti memiliki perannya masing-masing. Nah, pembagian peran itu akan menentukan tugasnya masing-masing setiap anggota di dalam kelompok belajar. Peran dalam tugas kelompok belajar di sekolah, ya, yang pertama, ada yang berperan sebagai ketua kelompok. Nah, apa tugasnya? Tugasnya yaitu memimpin dan mengatur jalannya diskusi. Kemudian ada yang perannya misalnya sebagai sekretaris, yaitu tugasnya mencatat hasil diskusi. Kemudian yang ketiga, ada juga yang berperan atau bertugas mempresentasikan hasil karya atau tugas. Nah, itu adalah peran dan tugas dalam kelompok belajar di sekolah. Nah, anak-anak, pembagian peran itu harus dilaksanakan secara adil. Tugas kelompok pasti akan berjalan dengan lancar jika semua peran melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, mengapa di dalam belajar kelompok itu harus ada pembagian peran? Itu yang pertama, manfaat pembagian peran dalam kelompok belajar. Yang pertama, jika anak-anak membagi peran di dalam kelompok belajar, maka tugas kelompok pasti akan berjalan dengan lancar. Tugas kelompok juga pasti akan menjadi lebih cepat selesai. Dan yang ketiga, menghasilkan kerja kelompok yang teratur. Nah, itu tadi manfaat apabila kita melakukan pembagian peran di dalam kelompok belajar ya. Jadi, pembagian peran itu sangat penting supaya tugas bisa berjalan dengan baik dan juga berjalan dengan lancar. Nah, itu tadi anak-anak tentang keberagaman peran di sekolah. Cukup sekian dan terima kasih pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di video Ibu Elis berikutnya.